Kendaraan. 8, sebelah mana? 8. Oh, kalau dilihat dari wajahnya suka yang boleh. Tadi tanaman, yang sini tanaman mau pilih apa? Sayur apa buah? Sayur? Sayur. Yang sana berarti buah. Oke, siap ya. Ya. Sayur, yang sana buah. Tanaman boleh, kelapa sawit boleh. Nanti akan benar-benar dapat hadiah. Jadi yernya yang paling heboh. Oke. Sudah. Dan kita akan memberikan waktu 10 untuk masih kelompok berapa yang sudah siap? Oke.
ada kangkung, ada bayam, ada wortel. Anak-anak ibu semuanya, semua suka makan sayur. Nah, semuanya harus suka makan sayur karena sayur itu mengandung vitamin supaya anak-anak ibu dan anak bunda semua sehat. Nah, anak ibu semua, hari ini anak ibu sudah tahu manfaat tentang sayur, tentang bayam, kangkung, tahu, wortel dan segala macamnya. Nah, akhir dari kesimpulan ceritanya, kita harus bisa makan sayur yang banyak. Kalau badan mau sehat, makanlah sayur. Kalau badannya sakit, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Enak, makan, tapi nggak sekolah juga nantinya. Wah, ada yang hebat. Mulai sekarang, anak hebat, anak pintar, anak Indonesia harus rajin makan sayur. Ya. Terima kasih ya Bunda. Para pedagang sayur. Bunda semua attention please, mohon perhatian. Saya mohon setiap kali penampilan teman-teman per kelompok diperhatikan karena nanti penilaian juga dari Bunda. Penilaian juara 1, 2, 3 akan diambil itu dari kelompok, dari semua ini, dari semua peserta. Jadi tolong diperhatikan. Kita langsung ini ya, buat sesuatu yang membuat kelompok 1 nanti bisa memperbaiki. Yang pertama yang terlihat adalah kelompok 1 kita langsung ya, bahwa tidak ada untuk usia dini melakukan pemenggalan kata. Ya, jangan lupa. Anak Indonesia harus rajin makan kalau dia bilang sampo, kalau dia mau bilang sanggul, sampan, sabun. Nah, itu memang ada. Anak sedini itu pasti ada seperti itu. Nah, jangan dipegang. Kalau memang mau menguatkan, anak Indonesia harus rajin makan sayur agar tetap sehat dan kuat, agar tetap minta mereka sehat. Gitu ya, tadi sudah dikatakan, minta mereka mengulang kata-kata itu. Kemudian untuk sesi bercerita, alangkah indahnya kalau tadi cerita bibit sayurnya itu sudah diklopkan masuk ke dalam. Kan tadi lagunya bibit sayur Bunda ya, sudah keren lagunya. Bibit tukang sayur. Nah, nanti Bunda yang cerita langsung dah. Sayur, siapa yang mau beli sayur saya hari ini? Terus bibit sayurnya akan bilang, sayur saya bermanfaat loh. Yang warna orange ada vitamin. Vitaminnya bisa membuat mata menjadi indah dan kilat. Jadi jangan kita yang menerangkan. Jadi bibit sayurnya itu yang dalam konteks cerita. Nah, kalau bercerita di kelas, memang kita sering dikabulkan dengan tanya jawab. Ya, mendongenglah hanya sedikit. Mendongeng hanya 5 menit, tapi jangan tanya jawab dulu. Bulatkan satu ceritanya. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi kelompok 1. Keren banget. Jadi sudah menjadi yang nomor 1 tampil. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 dengan yel-yelnya yang menggetarkan gedung. Pegangan semua. Pegangan. Kelompok 2. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 sebelum memulai cerita, saya akan
membuka dengan sebuah puisi. Bangsaku, aku bangsa Indonesia. Merah putih bendera kita. Merah artinya berani, putih artinya suci. Setiap saat kau selalu ku jaga agar berkibar selama-lamanya. Sayang Bunda mau bercerita. Tema kita hari ini adalah tentang negaraku. Oke, siap mendengarkan? Kita mulai ya. Siti, ya, kamu tahu tidak? Itu yang di atas sana apa? Bendera kita itu apa ya warnanya? Warna bendera kita merah putih. Betul sekali Siti. Warna bendera kita adalah bendera merah putih. Apa warna bendera kita? Merah putih. Betul, bendera kita merah putih. Jadi itu adalah warna bendera kita. Bendera merah putih, benderanya Indonesia. Oke, Siti cinta sama Indonesia, cinta. Nah, mulai sekarang ingat ya, bendera kita adalah merah putih. Oke, saya akan ingat selalu warna bendera kita adalah merah putih. Oke, jadi sayang Bunda, apa warna bendera kita tadi? Pintar sayang Bunda, warna bendera kita merah putih. Jadi anaknya cinta sama Indonesia ya. Oke, harus ingat sama bendera kita warnanya merah putih. Kasih Bunda Siti yang imut. Bunda siapa namanya? Oh, Laila. Bu gurunya imut, muridnya wow. Oke, kita langsung lihat ke kelompok 2 yang membawakan akhir sama tengah tadi inti sama satu bu guru ya. Nah, yang di awal sudah puisi tentang negaraku. Yang diceritakan adalah benderaku. Nah, temanya memang tema negaraku. Nah, seperti ini Bunda. Seandainya kesulitan pada saat menggunakan tema negaraku untuk mendongeng, lebih kepada tadi saya katakan dialek, mungkin bisa dilakukan. Atau kepada ciri-ciri. Misalnya gini, sekolah itu putih dan bersih, halamannya luas, bersih sekali. Lalu si keriting Doni lewat di sana. Hai, Wajan, kesini. Kenapa kau mengejek Wajan? Karena kulitku hitam. Kau dari Papua ya? Nah, kondisi itu mengenalkan anak mungkin sama suku. Kenapa kita selalu terfokus dengan bendera, dengan nama Indonesia, yang semuanya mungkin itu sudah tahu anak-anak. Kembalikan kepada bagaimana mereka mengenal wajah. Lalu mungkin ibu-ibu bisa melihat dengan, Aku kan tidak sepertimu. Aku berkulit putih dan memakai sipil. Kau kan Tionghoa, kau tidak asli Indonesia. Sedangkan aku, walaupun kulitku hitam dan rambutku keriting, tapi aku adalah anak Indonesia. Sudah, kita kan anak Indonesia. Iya, jangan suka ngejek-ngejek. Nanti kalau ngejek-ngejek, itu kita nggak jadi teman-teman. Ya itu ku bilang, dari tadi orang ini ejek-ejekan aja. Yang satu wajan, yang satu cipit katanya. jadi kondisi itu bisa diolah, ya. Karena Pak, sebenarnya ceritanya sederhana. Anaknya nggak boleh ngejek, walaupun dengan postur tubuh dan ciri-ciri yang berbeda. Ya, kalau negaraku, saya paling suka dongeng
informasi tentang negaraku. Kenapa yang diambil gitu? Misalnya lagu Po Ame Ame. Kenapa kau nyanyikan itu? Itu kan lagu Melayu. Kau kan di sini kan di tanah Batak. Kau nyanyi lain lah, lagu Butet misalnya. Nah, disebutkan. Lalu yang satu bilang, oh, kau tak boleh begitu, karena di Sumatera nih banyak juga orang Melayu. Nah, kami semua pandai berlagu dan tuh pantun, tapi kita sama-sama hidup di satu tempat, namanya Sumatera Utara. Gitu. Tapi banyak juga aku tengok di sana itu katanya Melayu. Nah, itu lain, itu Melayu Riau, Melayu mana? Pokoknya banyak. Jadi kita kenalkan mereka bahwa banyak suku Melayu, suku Jawa. Gitu. Oke Bunda, tepuk tangan buat kelompok 2 yang seru. Oke, sekarang kita masuk kelompok 3. Tanan. Ini kelompok 3 tadi temanya apa sih? Binatang. Akan seru ini tema binatang. Siapa yang akan jadi binatang pertama? Maksud saya yang menjadi penyaji pertama di pembukaan. Silakan Tuan. Saya menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Yes. Hari ini kami dari kelompok 3 akan berbagi kalian megal kayak bebek. Adikku pandai berjalan. Megal kayak bebek. Adikku pandai berjalan. Kelompok 3, yes. Selanjutnya kami serahkan ke Ibu. Sebelumnya kita berikan semangat, tepuk semangat. Ye. Oke. Kelompok 3 temanya binatang. Kita langsung aja. Pada suatu hari yang cerah, di hutan yang sangat lebat, ada seekor gajah lagi mengelilingi hutan, berjalan dengan gagah. Bum. Tiba-tiba gajah berhenti berjalan, dan ternyata gajah melihat segerombolan semut dengan berjalan. Ha. Kami lagi mencari makan. Datang gajah. Siapa yang menghalangi jalan aku? Datang semut berkata, Gajah, kami di jalan ingin mencari makan. Tetapi kenapa kamu mengajukan aku? Nanti kakiku yang besar akan menginjak kamu akan mati. Dan gajah pun berkata, Gajahnya lain. Ada gajah berkata dengan sombong, akulah yang berani, ku injak dengan kaki, pasti kau akan mati. Ada semut berkata tidak takut. Akulah yang berani, kau injak dengan kaki, pasti ku takkan mati. Gajah dan semut bertengkar, tapi semut lebih pintar. Wajah besar tak berdaya, semut kecil masuk telinga. Ampun. Anak-anak Bunda, demikianlah ceritanya tadi. Sekarang anak Bunda, kita tutup ceritanya lagi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
lontong ketupat. Kami yang manis-manis kelompok Kelompok 4, pede, yes. Aku percaya aku pasti bisa. Aku tahu semua orang pun sama. Yang penting berusaha dan selalu berdoa. Yakin Allah bersama kita. Pede, yes. Baiklah anak-anak ibu yang cantik-cantik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ibu mau membawakan sebuah cerita. Ceritanya adalah tentang Sabrina yang cantik. Sabrina yang cantik memiliki rumah yang indah sekali. Di suatu hari Minggu yang cerah, di suatu hari Minggu yang cerah, Sabrina bangun dari tidurnya. Ketika itu di luar terdengar suara ayam berkokok. Nah, ketika itu Sabrina yang kecil dan manis sedang bangun dari tidurnya sambil membuka matanya yang masih lengket. Nah, ketika itu Sabrina sedang membangunkan ibunya. Ibu, bangun, sudah pagi, azan sudah terdengar, ayam pun sudah berkokok. Oh iya Sabrina, terima kasih. Sabrina anak yang manis, terima kasih ya. Ibu, ketika Sabrina membuka pintu, kenapa kotor sekali banyak tanamannya dan daunnya berguguran? Oh iya, karena barusan tadi ada angin yang bertiup kencang. Nah untuk itu Sabrina, marilah kita sapu halaman kita. Apakah Sabrina mau membantu ibu? Iya ibu, Sabrina mau membantu ibu. Oke, silakan Sabrina. Sekarang ambil sapunya dan ambil semutnya. Kita sapu halaman kita supaya rumah kita menjadi bersih. Iya ibu. Lalu Sabrina yang cantik dan cerita tadi bergegas mengambil sapu di belakang rumah. Dan tak lama kemudian Sabrina menyapu halaman rumahnya. Nah, akhirnya halaman rumah Sabrina menjadi bersih dan rumah Sabrina yang kecil tadi menjadi tampak indah sekali pagi itu. Nah, anak-anak, itulah cerita Sabrina yang cantik, yang mungil dan cerita yang rajin membantu orang tuanya. Ayo sayang, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, ya, semangat ya. Ya, yuk berdiri semuanya nak bunda. Iya, kita gerak-gerakkan badan ya. Yuk, 1, 2, 3. Rumahku kecil tapi bersih, halamannya asri, ku tanami bunga. Dindingnya ku cat putih, pintunya ku cat coklat, jendelanya ku cat coklat. 2 kamar tidur 1, ruang tamu 1, dapur 1, kamar mandi
lingkungan? Rumahku. Nah, untuk bercerita tentang siapa tadi namanya? Sabrina yang cantik jelita, gambarkan dong yang cantik itu gimana. Anak-anak TK itu suka, anak usia dini itu suka gini. Di sebuah rumah yang cantik, tinggal satu anak bermata lentik. Itu dulu. Suka berbaju rapi dan harum baunya wangi karena suka mandi. Dialah Sabrina yang cantik dan baik hati. Jadi digambarkan dulu. Kemudian kan tadi ceritanya bangun tidur. Sebelum bangun tidur ceritanya tadi ada matahari, hari cerah. Nah, kalau hari cerah di apa namanya tadi situasi dijelaskan. Matahari mulai merangkak naik ke atas. Kemudian suara ayam berkokok. Silakan. Angin bertiup kencang. Daun bergoyang-goyang dan jatuh di halayak. Temanya apa Bunda? Rekreasi. Wah. Ini juga latihannya potan nih kata orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, 1, 2, 3. Kelompok 5 paling kece, paling kece, paling keren. Maju mundur cantik, mundur mundur cantik, cantik, cantik. Yes, yes, yes. Anak Bunda duduk semua dulu. Iya, pintar anak Bunda. Sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai, nanti Bunda akan ucapkan selamat pagi. Yes, yes, yes. Bisa anak Bunda semuanya? Iya. Terus kalau Bunda tanya, apa kabar anak Bunda pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita mulai. Selamat pagi. Wah, kayaknya anak Bunda belum sarapan. Cuma sebelah sini ada suaranya. Kita ulang. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Apa kabar anak Bunda pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Hari ini kita belajar tentang rekreasi. Bunda punya satu lagu tentang rekreasi. Saya mau tamasya. Yuk, kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Om Beca, temankan Ani pergi ke pantai ya. Oke, tepuk tangan dong. Iya, terima kasih. Baiklah, anak-anak Bunda yang cantik dan ganteng, pagi ini Bunda akan bercerita untuk kita semua. Di suatu hari yang cerah, Paman mengajak Ani dan Rudi ke pantai Kuak. Dengan menaiki becak. Sesampainya di depan, becak berhenti dan mengatakan, "Paman, maaf, becaknya tidak bisa sampai ke dalam sebab jalan becek." Paman berkata, "Ya, tak apalah." Akhirnya Paman, Ani dan Rudi berjalan menuju pantai Kuak dengan jalan kaki. Sampai di pantai Kuak, mereka duduk. Angin bertiup sepoi-sepoi.
Paman keduduk terkantuk-kantuk. Akhirnya paman pun terlelap. Melihat pamannya terlelap, Budi tidak sabar melihat pantai yang memanggil-manggil. Ombak pun bergulung-gulung dengan cepatnya. Melihat itu, Budi yang tak sabar tadi berkata kepada Ani, Ani, cobalah sikit, kita nak kenal ini, ngapa lagi duduk situ? Budi, sabarlah sikit, pakai pelampung dulu kalau nak berenang tu. Ngapa pula pakai pelampung? Aku ni dah biasa dah berenang kat sini. Pakai pelampung dulu Budi, janganlah cakap aku ni. Ngapa pula pakai pelampung? Aku nak menyeberang je langsung. Berenang. Iya. Tetapi naas. Ombak bergulung besar betul. Iya. Budi tenggelam. Tolong aku. Ani terperanglah melihat Budi yang tenggelam. Paman, bangun. Tengok Budi yang tenggelam, paman. Paman pun terperanjat dan mengejar Budi dengan segera. Dengan sigap paman menangkap Budi dan membawanya berenang ke tepi pantai. Selamat aku, Budi cakap. Selamat aku, untung aku tak mati. Selamat aku, alhamdulillah. Lalu ada berkata begini anak-anak. Dengan sok tua dan menasihati, itulah Budi, aku tadi kan dekat kepada kau. Pakai dulu pelampung. Kau tak percaya kan dengan aku? Iyalah Ani, kata Budi. Aku minta maaf mandi kau ya. Besok aku tak ulang lagi. Paman pun menimpali. Itulah di kau berdua ni aku terlelap sikit je aku dah buat ulah. Jomlah kita pulang lagi. Pulang. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Budi dan si Ani. Tadi kayak mana si Budinya nak? Kenapa dia di pantai? Kenapa dia berenang tadi bisa? Kenapa dia nggak pakai apa dia tadi? Kita kalau berenang harus pakai pelampung. Ya, supaya apa? Iya, terima kasih. Selamat tinggal. Seru. Ternyata hasil latihan yang begitu husuk. Sampai tukang becak pun sampai pingsan nggak dari sampai pantai tua. Saya pengen ke tua Pak. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat Bunda yang berdongeng, Bunda siapa tadi Bu? Bu Dini. Puji. Bunda Puji itu sebenarnya di dialek dan diisi sudah banyak improvisasinya sudah banyak ya. Cuma mungkin kita harus berhati-hati juga di sini Bu. Harus ada stop. Kita beri anaknya waktu untuk berpikir tentang gerakan kita. Kalau tadi kita terlihat semuanya dalam cerita terlalu terburu-buru semuanya. Misalnya bangunkan tuh paman, itu anaknya udah jadi anak yang mendengar mungkin gini capek kali gitu kan. Nah kalau kita men-setting cerita seperti itu keren, tapi mungkin diperhalus masalah misalnya kalau tadi itu nanti mati ya, itu kan misalnya lebih bagus gini, berbahaya ya, kemudian naas, kata-kata itu mungkin belum sampai sana, itu tinggi sekali memang tingkatannya
Jadi kalau misalnya pun kita mau mengatakan budi terseret ombak, maka yang kita gambarkan adalah bahwa dia tidak karena naas tapi karena perbuatannya, gitu ya. Karena kita rendahkan sedikit pola pikirnya karena anak usia dini. Kemudian itu tadi, jangan terlalu cepat gerakan bunda. Sudah keren, tapi dibetulkan bagaimana dia anaknya diboleh. Tadi kan bunda kalau penguasaan panggung anaknya gini-gini nontonnya, gitu kan? Bunda kan sana terus anaknya sini, lalu kesana juga memangnya gini-gini nontonnya. Nah, kalau tadi teman kita yang gajah dan semut di tempat kan, gitu ya, ada macam-macam segini. Di sini kita sudah lihat pola dan kita bisa perbaiki untuk di kelas nantinya. Jadi kalau stage panggung sudah di stage kita, panggung kita sudah disediakan besar, nggak semuanya harus, karena anak usia dini tuh jangan sampai lehernya sampai capek kalau dengan dongeng gitu. Memang kata orang penguasaan panggung dinilai, tapi lihat dulu, ada stage-nya panggung 4 langkah. 1, 2, 3. Satu hari seekor kelinci berjalan pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan akhirnya